Iya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nidik mamakmu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dihina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta. Hayati, 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat, meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersulit tak termakan di hayal. Kau katakan, kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak tung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh di tanah Jawa? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak komedian, tertawa di muka umum tetapi menangis di belakang layar.